Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Perkenalkan, nama saya Nur Ali dari Set to Hope, NRP 801999027. Kali ini saya akan membawakan materi sertifikasi dengan tema R&I Engine HD. Oke, untuk step awal, pertama-tama kita siapkan dokumen-dokumennya, pendukung dari partbook, shop manual, QA maupun dokumen-dokumen lainnya. Terus untuk persiapan unit, pertama kita posisikan unit pada kondisi yang rata supaya kerja kita juga menjadi aman. Terus siapkan ganjel, loto, terus kalau perlu barricade supaya area tersebut aman untuk dilakukan pelepasan engine. Oke, untuk step berikutnya, setelah unit posisikan rata dan kita ganjal, lalu kita naikkan dam body ke posisi maksimal, naikkan dam body secara maksimal, lalu kita pasang pin yang di sini terhubung pada sini supaya pada saat kita bekerja di bawahnya itu dam body tidak turun. Oke, setelah itu terpasang, step berikutnya. Oke, untuk step selanjutnya kita disconnect baterai, terutama yang negatif kita lepaskan supaya pada saat kita melepas komponen-komponen elektrik tidak terjadi short. Oke, berikutnya kita lepas radiator guard sebelum kita ngedrain bulan maupun oli engine. Oke, setelah guard radiator terlepas, kita bisa langsung melepas yang center deck. Kita lepas, terus kita drain oli engine. Dan di step berikutnya, setelah coolant dan engine oil terdrain, kita bisa lanjut disconnect hose yang ada di intercooler maupun yang ada di radiator. Kita disconnect semua. Setelah itu disconnect, baru kita lepas radiator resi. Di sini ada mounting, beberapa mountingnya dan pengikatnya. Setelah itu dilepas, kita keluarkan radiator secara keseluruhan. Terus sebelum menarik radiator resi, baiknya juga kita lepas koneksi oli yang ada di oil cooler yang ada di bawah pada radiator. Itu di situ ada transmisi cooling. Oke, setelah radiator terlepas, kita bisa lanjutkan dengan melepas koneksi pada electrical system, terutama pada starting motor dan alternator. Itu ada di sebelah kiri untuk koneksi starting motornya. Ini yang ada kabel pada starting motor, jadi kabel positif ya, kita harus lepas. Setelah electrical wiring kita lepas, kita bisa lanjut ke drain lubrikan dari kompresor AC. Terus habis itu kita langsung bisa melepas center deck yang ada di atas engine. Nah, ini mountingnya ada beberapa bagian, ada 4 bagian kalau nggak salah setiap sisinya. Terus habis itu kita lepas koneksi-koneksi yang ada di turbo. Nah, ini intake pipe ada 2 ya, kiri kanan turbo. Oke Pak, untuk langkah selanjutnya kita disconnect front drive shaft ya,
supaya terpisah antara bagian engine dengan bagian transmisi. Setelah itu kita disconnect fuel system yang menuju ke tangki maupun yang ke pompa fuelnya. Itu ada dua bagian, sini sama sini. Setelah fuel system dan drive shaft terlepas, kita bisa melepas engine mounting di belakang dua sisi, satu sana terus sama di depan dua sisi, itu baru kita lepas. Kemudian baru kita bisa mengangkat engine AC secara utuh. Oke, untuk critical point pada saat melepas ya, kita harus menutup hose-hose yang ada di engine, hose udara maupun hose oli maupun AC dengan plastik wrap supaya tidak kemasukan kotoran nantinya ya. Terus critical point berikutnya alat angkatnya kita harus sesuaikan dengan beratnya engine berapa sih, paling sekitar 4 ton ya. Kita harus memastikan bahwa daya angkat dari alat angkat tersebut melebihi dari 4 ton supaya pada saat mengangkat itu tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, step selanjutnya untuk pemasangannya. Untuk pemasangan kita harus prepare tool-tool yang kita persiapkan seperti torque wrench maupun dial gauge untuk mengukur end play pada engine baru ya, pada saat sebelum dipasang damper maupun sesudah dipasang damper. Untuk step-stepnya dia terbalikan dengan pada saat membongkar ya. Pertama kita dudukkan engine dulu, mountingnya. Untuk critical pointnya, pastikan dudukan areal mounting engine bersih dari kotoran maupun dari cat-cat yang menghalangi. Terus kebersihan daripada bautnya itu kita harus membersihkan dari kotoran-kotoran supaya pada saat pengencangan itu dapat dilakukan secara maksimal. Setelah engine duduk, kita bisa mengencangkan baut mountingnya dan di torque secara standar depan belakang. Oke, dilanjut dengan koneksi air intake pada turbo, electric wiring, terus hose aftercooler, fuel line yang ada di belakang, radiator bisa kita pasang, kita dudukkan dan kita torque bautnya sesuai standar. Setelah itu baru kita bisa masang coolant pipe yang ada di atas nih. Setelah coolant dan hose air system terpasang semua, baru kita masang ke pada pendinginan oli transmisi yang ada di radiator. Terus setelah itu bisa kita buka keran fuel untuk proses bleeding pada fuel system ya. Untuk critical point pada pemasangan engine yaitu pada pengukuran end play ya, sebelum dipasang damper maupun sesudah dipasang damper itu harus kita ukur. Kita pastikan bahwa end play-nya itu memasuki ukuran standar. Terus untuk koneksi-koneksi yang ada di coolant maupun di air system itu kita pastikan jarak-jarak klemnya itu tidak terlalu rapat maupun tidak terlalu longgar ya, sehingga tidak terjadi kebocoran. Setelah bleeding kita lengkapi coolant, oli, kita isi semua supaya nanti pada saat running itu sudah siap semua.
Terus untuk pada saat mau running itu kita pastikan ya level oli engine, coolant itu sudah sesuai levelnya. Dan untuk startup awal ya, turbo itu biasa kita isikan dengan oli engine ya 15W40. Oke, setelah oli engine, coolant kita pastikan levelnya sudah level, baru kita running ya, kita pastikan itu engine bisa running atau tidak. Setelah engine bisa running dengan mudah, baru untuk step akhirnya kita perlu PM klinik untuk bagian engine ya, dan kita pastikan bahwa semua yang ada pada engine itu memasuki range standar. Oke, nah itu aja Pak yang saya bisa share untuk R9 engine HD785. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.